kenapa tadi ketika TPST Piungan tutup pun juga nggak tahu ya berarti ya? Iya. Nah, karena ya nggak ada TPST Piungan juga sampah ibaratnya nggak jadi persoalan ya di sini ya? Sebisa mungkin habis di dusun sampah. Kenapa Magot? Karena dia bisa mengurai sampah itu dengan cepat. Selama sebulan itu kita habis 2 ton sampah. Magotnya itu kita jual tadi buat laku. Alhamdulillah kita jualnya sekilonya 8.000. Itu DC mas aku. DC. DC. Jadi teman-teman Gambira itu kan banyak kan lulusan S1 sarjana semua. Iya. Itu banyak ada yang bilang, dong apa tuh cah ayu-ayu bagus-bagus sarjana sekolah dur apa jebui sampah. Mas. Nggak ada ketakutan bahwa lalat ini membawa penyakit atau apa gitu kan. Masyarakat kan melihatnya lalat ya tadi itu ya sumber penyakit lah, ini membawa penyakit. Soalnya nggak ada sih mas, soalnya belum ada contohnya itu pengelola Magot mati karena lalat BSF gitu kan, nggak ada gitu. Sobat Culture, ketemu lagi dengan saya di sore hari yang cerah di sebuah dusun di Bantul, dusun yang sangat maskulin, dusun Prian. Iya, Prian. Dusun Prian. Bersama saya seorang anak muda, Mas Riko. Selamat sore Mas Riko. Selamat sore Mas Agung. Ya, Mas Riko, kedatangan saya itu tertarik dengan cerita teman-teman tentang Mas Riko. Wah, apa ini? Sarjana ilmu komunikasi penyiaran Islam. Ya, ya? Iya benar. Wah, yang goals-nya itu harusnya jadi pendakwah. Ya, jadi ustadz. Jadi ustadz gitu kan. Nah, tapi saya dengar dari teman-teman itu Mas Riko justru asik bermain dengan yang namanya Magot. Ya. Bermain dengan namanya Magot, terus sampah. Hal yang mungkin bagi seorang anak muda secara umum ya, itu kira tuh gilani. GGI. Ya. Nah, Mas Riko sebelumnya mungkin perkenalkan dulu. Oke, namaku Riko. Asalnya asli dari sini, Dusun Prian. Benar tadi yang seperti dikatakan Mas Agung. Kemarin baru saja lulus di Fakultas Dakwah Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga. Baru saja wisuda. Baru lulus saya. Aku kuliah hampir full time, yaitu 6,5 tahun. Yeah. Itu dimanfaatkan lah. Dimanfaatkan. Kata bapakku tuh soalnya sekolah itu harus maksimal gitu. Sekolah harus maksimal. Iya, makanya tak maksimalin. Okay. Mau tak maksimalin. Okay. Ya, sehari-hari biasanya sama teman-teman Karang Taruna Dusun Prian ini mengambil sampah sama mengurusi Pak Magot ini. Nah, itu ngambil sampah setelah kemarin ada rame-rame TPST Piungan ditutup atau mungkin sebelumnya, Mas? Itu TPST ditutup itu tahun berapa ya Mas kira-kira? Kemarin. Oh, baru kemarin. Kan baru berapa bulan kemarin ya? Kita udah sebelumnya. Oh, sebelumnya? Udah sebelumnya di tahun 2021 kalau nggak 22 itu kita udah mulai ambil sampah muteri ke warga gitu. Kenapa? Nggak kuat bayar sampah yang dibuang di Piungan atau gimana? Oh tidak. Sebenarnya sebagian warga juga ada yang diputeri oleh tukang sampah itu dan sebagian yang terpilah. Yeah. Kita ada namanya gerakan pilah sampah dari rumah gitu. Nah, yang mau memilah sampah dari rumah itu kita ambilin. Kami ambilin dari pemuda ini. Karena untuk kita ada program juga namanya sedekah sampah. Sedekah sampah. Sorry, aku potong dulu. Yeah. Tadi kan nyebut selalu anak muda ya. Yeah. Kembali tadi soal di awal saya ngomong kan ngopo to cah nom itu kan ngurusi sampah. Yeah. Nah, artinya kan kalau baru lulus kemarin ketika masih kuliah sudah ngurusi sampah ya. Nah, kenapa? Maksudnya ada apa di kampung ini sehingga anak-anak mudanya kok malah justru asik ngurusi sampah? Oke. Kenapa anak muda? Soalnya dulu pas awal kegabutan, pas waktu pandemi itu Mas, sebenarnya awalnya. Ketika pandemi itu cah-cahi gabut gitu. Gabut. Kok nggak ada kegiatan, PPKM terus gitu. Yeah. Kita mau inisiasi apa? Oke, terus pada akhirnya kita berembuk sama teman-teman.
oh iya adain lomba kebersihan antar RT gitu. Terus pada akhirnya kenapa kok diadain lomba kebersihan antar RT? Soalnya di sini kan per RT itu gengsinya besar-besar gitu Mas. Oh apa sih nih yang bisa dimanfaatin dari gengsi itu? Oke kita adakan. Siapa sih gengsinya besar-besar? Per RT. Oh per RT. Kan di sini ada 7 RT gitu. Iya. Bapak lah warga RT itu. Nah, apa sih yang bisa dimanfaatin buat kebaikan? Ya udah, kita bikin lah lomba kebaikan, lomba kebersihan antar RT gitu. Nah, untuk apa memvalidasi lomba kebersihan ini kita undang DLH dari Bantul buat menjurikan itu. Nah, ternyata dari penjurian itu DLH tertarik sama inisiatif dari warga Dusun Merian ini buat didaftarkan di program Kampung Iklim di KLHK itu. Nah, pada akhirnya terverifikasilah kami proklim utama oleh KLHK itu. Nah, wujud pertanggungjawaban dari teman-teman pemuda itu yang tadi mengawali itu, pada akhirnya kita membentuk sebuah badan usaha milik dusun ini bernama Gambira Mukti. Badan usaha milik dusun. Keren. Untuk mengelola sampah di Dusun Merian kayak gitu. Iya. Artinya itu tujuannya sampah di kampung tadi dari gabut gitu kan. Gabut ngurusi sampah ngono ya. Ngopo ngono lho lomba TikTok apa-apa gitu kan. Lomba ngurusi sampah gitu kan. Tapi masyarakat saat itu responnya sangat bagus. Responnya sangat bagus sekali, Mas. Itu tiap RT bahkan punya program terkait lingkungannya sendiri-sendiri. Jadi kayak misal di RT 1 dia sudah membentuk bank sampah sendiri. Ada penanaman pohon buat ketahanan pangan gitu. Di RT 2 ada program jugangan nanti buat pengkomposan daun-daun gitu. Di RT 3 ada pengolahan jelantah yang jadi lilin, semacam-macam itulah. Nah, itu. Tadi kan banyak tuh dari kampung-kampung buat kegiatan. Tapi kemudian kenapa anak-anak muda ini memilih sampah itu diolah dengan maggot memanfaatkan ya, menggunakan lalat BSF ya. Black Soldier Fly ya, bahasa Indonesianya Satria Baja Hitam ya, bukan ya? Itu bahasa Jepangnya. Bahasa Jepangnya ya. Bahasa Indonesianya itu lalat tentara hitam, yang dia bisa mengurai sampah, nggak bersisa. Nah, kenapa memilih itu? Kenapa tadi kan ada yang kemudian menanam sayuran, kemudian ada yang fokus di pupuk organik. Kenapa kemudian memilih lalat dan sampah itu kan? Karena ya masyarakat melihat kan lalat tahu sendirilah gitu kan. Gilani lah. Sebenarnya kenapa? Karena di sini kan tadi yang bergerak kan anak mudanya. Ketika tanaman dan sebagainya tadi yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu warga sini. Makanya kita ambil celahnya aja. Yang belum terkelola adalah sampahnya. Oke, kenapa dengan maggot? Karena menurut kami maggot itu peluangnya masih sangat besar di pemasarannya. Nah, maggot itu apa Mas? Dijelaskan Mas. Maggot itu larva dari lalat BSF tadi. Yang dijual nanti untuk pakan unggas atau pakan ikan gitu. Tapi kebanyakan di sini yang beli buat mancing, Mas. Buat mancing. Iya. Itu berarti mulai tahun 2022 ya. Itu kenapa tadi ketika TPST Piyungan tutup pun juga nggak tahu ya berarti ya. Iya. Karena ya nggak ada TPST Piyungan juga sampah ibaratnya nggak jadi persoalan ya di sini ya. Sebisa mungkin habis di dusun sampah. Habis di dusun. Nah, apa yang dilakukan dengan sampah itu kemudian masuk sini, terus kemudian jadi maggot yang dijual. Gitu. Jadi sampah kita bagikan tempat sampah berbentuk ember sisa cat 25 kiloan itu. Nah, terus kita bagikan ke warga-warga sini. Terus tiap minggunya, tiap 1 minggu di hari Sabtu itu kita ambil muter gitu. Kan kita ada Gambira Mukti itu ada 10 orang. Kita muter tiap hari Sabtu itu. Terus nantinya ketika sampah itu masih belum bisa ketika sampah itu masih berbentuk daun dan sisa dapur itu kita giling pakai alat ini. Digiling. Digiling dulu biar terurainya cepat gitu. Nah, di situ sampah sudah masuk sini kita buat budidaya maggot. Gitu. Nah, kenapa maggot? Karena dia bisa mengurai sampah itu dengan cepat. Gitu. Jadi selama sebulan itu kita habis 2 ton sampah 2 organik. ton sampah? 2 ton sampah organik. Dari 7 RT itu? Iya, dari 7 RT itu. Terus dari hasilnya maggotnya itu kita jual tadi
buat laku. Alhamdulillah kita jualnya sekilonya 8.000. Sekilo 8.000. Oh. Yo lumayan ya. Ya lumayan. Itu dari bulan apa? Dari 2022 itu? Iya 2022 bulan Februari. Berapa itu total kalau ya ngisi kas sekarang lah? Total ngisi kas sekarang sudah hampir baru 5 jutaan lah. Buat kas dusunnya. Buat kas dusunnya? Iya buat kas dusunnya. Tapi kan kita butuh operasional juga gitu. Jadi iya. Kenapa tadi dinamain bumdus ya kita menyisakan keuntungan Magot ini buat dusun juga gitu. Iya, tapi bagaimana meyakinkan masyarakat untuk kemudian persoalan sampah itu kan yang paling sulit ya ketika minggu kemarin kami ngobrol dengan Pak Wahyudi Anggoro itu kan persoalannya adalah memilah sampahnya gitu kan. Jadi kalau dari awal sudah terpilah itu beres gitu kan. Nah, itu bagaimana kemudian Mas Riko dan teman-teman meyakinkan bahwa dipilah dong sampahnya. Gitu. Di sini kan dulu sampah itu diambilin terus bayar tiap bulannya sekitar 50-an ribu lah. Gitu. Nah kita meyakinkannya dengan kita ambil gratis, tapi dengan niatan dari yang diambil itu sedekah gitu kan. Makanya warga juga ketika mau dia nggak bayar dan dia mau memilah, makanya nggak keluar uang sampah gitu, uang kebersihan gitu loh. Nah, makanya mau aja gitu. Oh begitu. Iya. Tapi kalau nggak dipilah dia harus bayar. Oh kalau nggak dipilah kita nggak mau ngambil. Nggak mau ngambil. Jadi kita nilainya bukan terkait kita ini bukan tukang sampah loh gitu. Iya. Tapi kita mau memperjuangkan lingkungan ini loh gitu lah. Dengan tadi ya bahasa bahwa ini adalah sedekah sampah. Tapi tolong dong sedekahnya itu dipilah gitu kan. Ini sebenarnya bisa menjadi diduplikasi ya di kampung-kampung yang lain karena persoalannya itu memang soal memilah sampah ya. Kalau itu sudah beres, itu lebih mudah. Kan bisa ya. Berarti kan kalau yang sudah dipilah itu nanti dijual. Dijual masuk kas bumdus. Bumdus. Terus nanti magotnya itu juga di bumdus juga ya. Iya, semua di bumdus. Kita juga ada yang sampah anorganik itu juga diambilin. Terus kan ada dua step, dua langkah pilihan. Yang pertama pilah sampah dari rumah, terus setelah diambil dari teman-teman Gambira itu memilah lagi buat disesuaikan di pasar buat pengepulnya itu seperti apa. Oh ini plastik jenis HDPE, ini plastik jenis apa gitu-gitulah. Sorry, Gambira itu artinya Mas? Gambira itu artinya bersungguh-sungguh dan Gambira Mukti itu bersungguh-sungguh untuk mengupayakan hidup yang cukup, yang mulia lah gitu. Yang mulia ya. Sesuai dengan jurusannya ya. Wah apa ini? Dakwah tadi? Dakwah ya. Harus mendakwahkannya semiotik gitu ya. Semiotik. Oke, tadi artinya masyarakat di sini kemudian dalam tanda kutip ya dipaksa dengan sistem yang dibuat oleh teman-teman ini untuk memilah untuk sampah organik dan anorganik ya. Mereka akhirnya mau itu mempermudah teman-teman di bumdus, baru kemudian proses di magotnya ini ya. Ada kendala nggak persoalan? Nggak apa-apa Mas Surhat nggak? Di mana aja ya Mas terkait persoalan dan masalah tentunya banyak gitu kan. Ya sebenarnya masalah itu masih ada ketika kami mengelola sampahan ini itu juga masalah itu masih ada. Masalah yang pertama yang paling besar itu adalah DC Mas aku. DC. Jadi teman-teman Gambira itu kan banyak kan lulusan S1 sarjana semua. Iya. Itu banyak ada yang bilang dong apa tuh cah ayu bagus-bagus sarjana sekolah dur jupui sampah ngono kuwi Mas. Kuwi itu masalah sih sebenarnya ketika kita tidak mendengarkan kan. Terus ingat kembali tadi itu ya soal arti dari Gambira Mukti itu sungguh-sungguh ini ya. Nah, kesungguhan itu kalau dari teman-teman ya akan dibawa kemana nih? Kalau Magot ini kan produksinya sekarang sudah berapa ton tuh? Wah, belum tontonan Mas, kita masih skala kecil. Kita baru seminggu itu bisa 50 sampai 100 kilo. Tapi pasti habis? Habis, alhamdulillah habis. Sudah ada pembeli yang kesini. Yang nantinya arahnya ya ketika hidup ya pasti ekonomi lah. Buat mata pencaharian gitu. Ya kita sama teman-teman bersungguh-sungguh untuk mengupayakan kalau bisa dari Magot ini kita bisa menghidupi keluarga kita masing-masing nanti. Nah, itu maksud saya gitu kan. Akan dibawa kemana gitu kan. Karena teman-teman kalau lihat ya di depan ini teman-teman dari bumdus itu sudah membeli batu, pasir,
besi. Ini kelihatannya akan memperbesar. Ini hasil dari Magot juga? Alhamdulillah ya, tapi dari ada sedikit bantuan kemarin. Ada CSR ya? Iya. Oke. Berarti setiap hari dia dapat makanan? Iya. Makanannya itu sampah yang habis gilingan itu ya? Iya benar. Ini kayak gini Mas. Ini kan belum digiling atau memang sengaja seperti Emang ini? sengaja seperti ini, nanti sisanya kita buat kompos. Kami buat indukan toh. Iya. Ketika tidak dijual dan besok ketika apa sudah dewasa dia akan lari ke situ, jalan sendiri. Oh dia jalan sendiri? Jalan sendiri ke situ. Ke sini? Jalan ini? Ya ini. Oke. Lewat ini. Iya. Kenapa ada apa? Ininya miring itu. Miring itu jalan situ. Dia jalan sendiri ke situ, terus nanti dari situ diambilin, dibuat. Ini kan bisa buat apa? Indukannya. Iya. Namanya prepupa. Prepupa ya. Setelah ini sama berarti sana juga sama. Calon indukan ya. Calon indukan. Berarti yang di sini calon indukan sampai tua. Ya. Sampai tua berapa lama Mas? Sekitar 30 hari. 30 hari ya. 30 hari kemudian dipindah ke kandang lalat tadi. Kandang lalat tadi itu sampai dia jadi lalat. Jadi lalat nantinya bertelur gitu. Nah, tadi saya ingin tanya juga dari 10 orang ya. Kebanyakan semua sarjana. Iya. Kita berdelapan itu sarjana. Berdelapan sarjana. Terus pandangan orang kan ya tadi itulah menyepelekan, kemudian teman-teman tetap ingin mengembangkan ini gitu kan. Nah, ya kenapa ingin mengembangkan ini? Maksudnya usianya kan masih muda, kenapa nggak kerja kantoran, terus secara status sosial nggak akan jadi pergunjingan. Aduh, iya. Apa alasannya? Ya, kalau dari saya sendiri mungkin ini subjektif saya sendiri ya. Nggak masalah. Kalau dari aku pengen berupaya hidup dari desa. Jadi ketika aku emang mengenyam pendidikan tinggi gitu, terus kok aku pergi jauh meninggalkan desaku, terus kan aku berhutang banyak ini dari desaku, berhutang air untuk hidup, berhutang tanah, berhutang tumbuhan lah. Ya. Apa yang bisa aku lakukan untuk dusunku, desaku gitu kan? Ya, sudah besar ini mencobalah untuk berkontribusi di dusunku gitu. Lewat bumdus ini. Bumdus lewat apapun kan. Lewat apapun. Kan di sini juga ada Karang Taruna, kita bantu hajatan warga gitu lah. Kalau saya lihat di Instagramnya itu kan aktivitasnya banyak ya. Ada pelatihan soal Magot ya kalau nggak salah ya. Terus kemudian keliling dusun gitu. Memang istimewanya apa Mas dusun ini Mas? Ya kita sebenarnya nggak ada istimewanya ya Mas. Cuma di sini ada sebuah permasalahan yang menurut saya istimewa. Di sini kebanyakan warganya itu pengrajin kecambah. Pengrajin kecambah. Nah itu. Tokolan ya? Tokolan ya, pengelola kecambah itu. Istimewanya adalah kecambah itu membutuhkan air bersih untuk pengelolanya. Makanya setiap hari kalau dihitung-hitung menurut data itu satu rumah produksi itu bisa membutuhkan 1000 liter air. Sedangkan di sini ada sekitar 30 rumah produksi kecambah. Makanya istimewanya adalah di sini tuh bisa terdampak kekurangan air gitu. Oke. Itu istimewa ya? Istimewa menurut saya, dan itu perlu diperjuangkan biar buat besok ketika anakku atau cucuku besok masih hidup di Prian gitu, masih bisa hidup dengan enak di Prian gitu. Itu maksudnya usahanya dihilangin atau? Oh enggak dong. Kemarin kita sempat inisiatif Jangan-jangan kan banyak temenmu yang 10 itu sarjana tokolan, sarjana apa? Ya kan ya, seperti itu kan istilahnya gitu kan. Dia ada sarjana pertanian, peternakan gitu kan. Hasil dari ya usaha itu gitu. Ya enggak dihilangkan, tapi bagaimana kita bermitigasi gitu. Mitigasi kita tanam tumbuh-tumbuhan yang pengikat air gitu. Tapi sampahnya kan juga bisa buat makan maggot. Bisa. Sampah buat apa ini? Sampah anunya. Itu ada sisa kulit arinya. Namanya kleci, itu malah kita bikin siklus. Kulit arinya itu buat pakan kelompok ternak kambing di sini. Nah, terus nanti dari kotoran kambingnya buat pupuk di persawahan. Oke. Mas Riko, kembali ke soal budidaya maggot ya. Ini kan ya kalau saya lihat di Jogja banyak juga yang lebih besar gitu kan. Terus skalanya besar lah gitu kan. Nah, ini kalau dari teman-teman tadi ingin membuat itu juga lebih besar. Nah, apa yang diperlukan atau mungkin butuh dukungan dari siapa nih gitu kan yang ya sekiranya mungkin akan membantu lah. Sebenarnya yang
paling dibutuhkan adalah dukungan dari warga masyarakat dusun Merian yang lebih utama menurutku. Karena ketika warga dusun Merian ini sudah memilah sampahnya semua, itu akan otomatis sudah mendukung gerakan ini gitu. Sebenarnya ini sebuah gerakan gitu Mas, bukan wah aku dianggap tukang sampah gitu. Tetap ya. Tetap. Sebuah gerakan artinya gerakan, semua harus terlibat. Iya, semua harus terlibat. Ketika semua harus terlibat, ya maka efeknya juga untuk Prian sendiri, untuk warga juga gitu loh. Dan menurut saya bukan hanya untuk Prian saja loh Mas. Kalau jenengan perhatikan di berita akhir-akhir ini itu kan soal sampah di Jogja itu kan gila nih banget ya. Dan salah satu di Prian ini salah satu bagian dari Jogja nggak tahu kabar bahwa TPST Piungan itu sudah tutup. Artinya sampah itu sudah tidak menjadi persoalan. Kalau misalnya gerakan ini bisa diduplikasi di kampung-kampung terdekat, hal yang sederhana gitu kan, yang saya pikir itu bisa memberi contoh yang sangat luar biasa di Jogja. Iya kan? Benar. Ya kalau kita lihat, sering ke kota nggak? Setelah lulus sering ke kota nggak? Atau di hutan sekarang? Di hutan, hampir sering. Sering di hutan ya? Sering di hutan, keseringannya di hutan. Karena aktif di apa tadi? Aku aktif di Sekolah Pagesangan. Sekolah Pagesangan teman-teman. Jadi Sekolah Pagesangan tuh di Panggang Gunung Kidul sana ya. Jadi wajar mungkin ya kalau Mas Riko itu tidak pernah pergi ke kota, tidak pernah lihat ada sampah di pinggir jalan ya? Ya sering. Sering, saya sering ke kota gede juga. Kota gede. Sama teman-teman kota gede. Ya, oke. Mas, sorry nih Mas. Lihat jadwal itu loh Mas. Iya, oke. Itu loh. Itu ada jadwalnya ya. Itu kayak jadwal piket dulu zaman kita SD itu ya. Iya, benar. Memberi pakan maggot, panen telur gitu. Itu harus, karena setahu saya dulu pernah ternak maggot kecil-kecilan gitu kan, amatir. Begitu kita nggak ngasih makan, modar gitu kan. Iya. Bener ya? Bener. Itu artinya harus disiplin. Disiplin ya, bener. Artinya teman-teman itu yang sarjana tadi itu? Iya. Tiap hari itu kita bagi berapa kelompok ya? 3 kelompok. Itu ke sini, entah nanti kan tiap hari kita tiap 2 hari sekali kita panen telur maggot, telur lalat BSF tadi yang nanti tanya jadi maggot. Terus tiap hari kasih pakan maggotnya. Berapa kali sehari? 1 kali sehari. 1 kali sehari. Pagi, siang, sore, malam? Sore sih biasanya ketika teman-teman itu sudah pulang dari kegiatannya masing-masing. Oke. Ngasih makan. Tadi telur. Telur ya. Telur itu dijual atau di? Telurnya kita masih buat produksi sendiri. Kalau katanya bener ya, setelah kawin lalatnya mati? Iya, lalat jantan itu setelah kawin tuh mati. Terus lalat betinnya bertelur dulu baru mati. Oh, oke. Nah, nggak ada ketakutan bahwa lalat ini membawa penyakit atau apa gitu kan? Masyarakat kan melihatnya lalat ya tadi itu ya, sumber penyakit lah, ini membawa penyakit. Soalnya nggak ada sih Mas, soalnya belum ada contohnya gitu. Pengelola maggot mati karena lalat BSF gitu kan nggak ada gitu. Dan sebenarnya belum mengkaji soal itu juga sih. Berarti ini nanti panen berarti kapan nih? Panen setelah 14 hari Mas. 14 hari. Oh, ini berarti tidak setiap hari panen ya? Tidak hari setiap. Berarti kalau mau panen setiap hari harus ada 14 kolam ya? Iya, benar. Ini sudah panen ya berarti? Siap panen kalau siap panen, siap jual. Siap jual. Sudah panen itu. Ini dari 1 kilo ini kalau dikeringkan jadi berapa? Kalau 5 kilo itu jadi 1 kilo. 5 kilo jadi 1 kilo. Nah, kalau yang antara harga kering dan basah, yang kering sama segar ada bedanya nggak? Beda. 1 kilo yang ini kan kita jual 8 sampai 10 ribu. Ya. Kalau yang kering itu bisa 30 sampai 50 ribuan lah. 30 sampai 50 ribu. Iya. Ini budidayanya nggak sulit berarti ya? Nggak sulit. Cuma telaten aja, butuh telaten. Telaten. Ya tadi itu ya jadwal piket tadi. Kenapa ada jadwal piket tadi itu ya? Nanti telurnya di sini. Kita bibitnya. Ini telurnya. Bibitnya. Ini hidup ini. Nanti hidup. Nanti hidup. Ini apa? Dedak? Ini dedak sama BR. Bedanya. Sama E4. E4-nya enggak pakai. Makannya sudah pakai BR-nya tadi. Oh. Dia nanti menetas umur 7 hari. 7 hari. Oh, ini baru Sabtu kemarin. Iya, Sabtu kemarin. 7 Mei Senin. Itu ada kolam apa buat uji coba pakan ini? Kolam rencananya mau dimasukin lele atau nila itu buat nanti ketika nggak laku atau gimana kita bisa kasih makan di situ. Oh, oke. Ini
istimewanya apa? Maggot ini apa sih Mas sampai dibuat detail kayak gitu tuh? Saya dulu masih ya ternak ya, tapi kan pengetahuan saya benar-benar amatir tuh gitu kan. Ketika emang arahnya mau budidaya ya kita harus disiplin untuk memberi pakan, merawatnya gitu lah Mas, kayak ternak-ternak biasa gitu sih. Oke. Istilah ngopeni lah Mas. Oke, teman-teman, culture shock ya. Tadi kita sudah banyak ngobrol hal yang ringan, tetapi saya pikir itu sangat penting sekali. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Mas Riko ya, di Prian ini dari 7 RT, persoalan sampah itu relatif sudah teratasi ya. Kalau tadi disampaikan itu mereka sudah memilah, ya masih ada persoalan ya, karena sebagian itu kata Mas Riko masih membakar ya Mas. Ya, masih membakar. Tapi sebuah gerakan kecil yang menurut saya itu akan berdampak besar ketika itu diterapkan di masing-masing dusun. Ya. Jadi bayangkan saja kalau gerakan ini ada di masing-masing dusun yang melibatkan anak muda yang ya bersungguh-sungguh, saya pikir itu bisa menjadi satu alternatif persoalan sampah di Jogja. Tidak perlu untuk membuat TPST baru atau di masing kabupaten kota, atau tidak ada lagi pandangan atau orang-orang memandang atau melihat sampah-sampah di pinggir jalan yang berhari-hari bahkan berminggu-minggu dibiarkan saja. Itu dulu Sobat Culture Shock, sampai bertemu lagi di edisi selanjutnya.